Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titin di channelnya Tin Fatin yang menyampaikan sesuatu yang menurut saya penting dari Titin. Oh ya, background saya masih tetap sama, ruang pribadi saya, tapi tidak terlihat apapun kecuali TV dan ya mohon maaf karena seperti inilah saya tidak mau mendesain apapun ya, tapi setidaknya kan aku hanya mentransfer knowledge dari apa yang aku punya ya, apa yang saya ketahui walaupun saya bukan belum menjadi seorang ibu, tapi setidaknya saya sedikit tahu tentang bagaimana ASI, air susu ibu atau breastfeeding. Kalau kita menyebutnya itu breastfeeding. Nah, dari pengetahuan yang saya tahu di sini saya tidak bermaksud mengajari karena saya hanya berusaha mentransfer knowledge aja dari apa yang saya tahu dan apa yang pengalaman teman-teman saya sharing di sini aku share sama kalian. Oke. Di sini ASI itu sebaiknya diberikan dari umur 0 sampai dari umur 1 sampai dari umur sampai ketika keluar ASI-nya dari si ibu sampai umur 6 bulan ASI eksklusif, dan selanjutnya dilanjutkan dengan PASI dan sampai umur 2 tahun. Tapi ada beberapa rantangan ketika kita tidak bisa memberikan ASI, baik itu ibunya atau si bayinya. Oh ya Bunda, di sini aku akan menjelaskan beberapa kelebihan ASI. Saya tidak akan mengkotak-kotakan ini kelebihan ASI untuk ibu, ini kelebihan ASI untuk anak. Jadi semuanya akan saya satukan, jadi masing-masing pasti lebih banyak manfaatnya daripada kita memberikan susu formula kepada si kecil kita. Nah, yang pertama adalah kelebihan ASI itu kaya penting dalam protein, DHA, kolostrum dan omega, itu semuanya ada dalam ASI. Mungkin di susu formula juga dapat, tapi tidak sebaik yang sekomplit yang ada pada ASI. Yang kedua, memberikan kekebalan tubuh atau imun tubuh pada si bayi lebih daripada susu formula yang ada di pasaran sekalipun itu harganya lebih mahal, atau mungkin lebih mahal daripada misalnya ini ada produk ini bagus, itu namanya wajar, itu kan iklan. Tapi menurut saya sebaik-baiknya susu buat bayi adalah air susu ibu. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan otak anak. Untuk mereka dipercaya atau menurut penelitian bahwa anak yang mendapatkan ASI sampai 2 tahun di umur 7 sampai 8 tahun itu memiliki perkembangan otak lebih daripada mereka-mereka yang mendapatkan susu formula, mempunyai IQ lebih tinggi daripada mereka yang hanya mendapatkan susu formula. Ini kelebihan ASI. Yang ketiga, mengurangi alergi. Misalnya ada orang yang cepat alergi dari musim makanan, itu juga mengurangi alergi kalau kita memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Yang kelima, mengurangi infeksi usus pada bayi. Karena apa? Karena dalam ASI itu, sekali lagi saya ulangi, mengandung antibodi atau membentuk antibodi yang lebih kuat daripada dari susu formula. Yang keempatnya itu lebih bermanfaat pada ibu, itu sebagai zat antitoksin. Ketika kita habis melahirkan, tiba-tiba kita tidak menyusui, otomatis kita ada beberapa toksin yang masih bertahan pada diri kita. Dan yang keempat, perut itu lebih cepat kembali ke, misalnya nggak langsing tapi lebih cepat kembali. Karena apa? Kita menyusui itu otomatis menguras energi. Pagi-pagi kita bangun, kita harus menyusui, malam-malam kita bangun, kita harus menyusui, atau mungkin setiap waktu kita 24 jam, otomatis kita akan lebih cepat langsing setelah melahirkan daripada kita yang tidak menyusui gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang pengen cepat langsing, sebaiknya memberikan ASI sampai 2 tahun. Itu kelebihan dari ASI. Nah, otomatis saya ulangi lagi ya, untuk biasanya itu bayi-bayi yang minumnya susu formula itu lebih cenderung obesitas gitu. Ini berdasarkan yang saya lihat aja. Tapi kalau bayi yang dari ASI itu biasanya tidak menyebabkan obesitas. Terus tidak gampang sakit. Kadang-kadang ya itu yang saya tahu gitu. Jadi bayi-bayi yang mendapatkan ASI itu tidak gampang sakit karena antibodi dari ASI itu lebih kuat daripada yang ada pada susu formula pembentukannya. Yang ketiga, yang selanjutnya dari tadi, yang kelebihan ASI itu kelebihannya dari bayi yaitu mengandung zat gizi yang lengkap, protein, omega, DHA, kolostrum, memberikan
kekebalan tubuh, meningkatkan perkembangan otak anak. Yang keempatnya mengurangi resiko kena alergi dari jika kita memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, mengurangi infeksi usus, lebih higienis juga. Otomatis ASI itu lebih higienis daripada ASI-ASI yang di botolan atau dari kemasan, karena ini dari ibu gitu. Jadi lebih higienis dari yang produk-produk yang ada di pasaran. Yang ke eh, tujuhnya itu antara bonding, kedekatan emosional ibu dan bayi itu lebih penting dari semuanya. Jadi saya ulangi lagi, kelebihan ASI yaitu kaya akan zat penting buat bayi, memberikan kekebalan tubuh, meningkatkan perkembangan otak, mengurangi resiko kena alergi, sama mengurangi infeksi usus dan lebih higienis, dan mendekatkan secara emosional antara ibu dan bayi. Nah, yang berikutnya adalah ketika pantangan seorang ibu, mungkin seorang ibu ada yang tidak bisa menghindari pantangan-pantangan selama kita menyusui. Pantangan secara menyusui itu sebaiknya kita sebagai seorang ibu ataupun ayah sebaiknya hindari paparan asap rokok. Otomatis itu nggak baik, mungkin secara terhirup ataupun kita duduk jauh. Menghindari asap rokok itu secara langsung kita akan menghirup, dan itu juga akan ada efek pada ASI kita. Yang kedua, minuman yang beralkohol itu juga nggak baik. Itu apalagi nggak baik buat si ibu dan juga nggak baik buat bayi. Yang keempat, stres. Kadang-kadang kan ibu keluar kesah, kenapa air susu saya itu nggak keluar gitu. Mungkin karena apa? Kita tuh stres, mungkin stres karena banyak hal yang kenapa kita stres, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan. Itu juga sebaiknya sebagai seorang ibu bisa memanage tingkat stres kita. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang mengandung kafein. Jadi kita hindari selama kita menyusui, hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh juga mungkin kadar kafeinnya nggak seperti tinggi di kopi, tapi sebaiknya dihindari. Yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan, entah itu obat herbal ataupun obat yang mungkin terdapat di warung-warung, itu jangan sampai konsumsi sembarangan. Otomatis karena kita menyusui, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan mengalir pada ASI. Jadi angka sebaiknya kita sebelum mengkonsumsi obat-obatan konsultasikan kepada dokter. Jadi saya ulangi, pantangan menyusui adalah paparan asap rokok, minuman yang beralkohol, stres, perubahan stres karena mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan atau yang lainnya. Sebaiknya sebagai seorang ibu bisa menghindari. Yang ketiga, makanan dan minuman yang berkafein. Yang kelima, obat-obatan. Sebelum kita mengkonsumsi obat-obatan, apa yang diderita ibunya, apa keluhan ibunya, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Nah, yang berikutnya tadi kan udah ya saya jelaskan kelebihan ASI daripada susu formula. Yang keduanya adalah pantangan bagi si ibu ketika kita menyusui. Yang ketiganya adalah kontraindikasi dan jangan menyusui adalah, atau kontraindikasi jangan sampai kita menyusui ketika seorang ibu itu HIV positif atau kena HEPA E atau HEPA B. Semua HEPA E atau HEPA B itu jangan menyusui. Karena apa? Karena akan menularkan kepada bayi. Yang HIV positif atau HIV positif juga sebaiknya jangan menyusui kepada bayinya. Kita bisa menggunakan susu formula yang ada di pasaran. Nah, yang keempatnya itu jika timbul pertanyaan bagaimana ketika kita sedang menyusui tapi tiba-tiba kita hamil. Sebenarnya dua-duanya bisa berjalan karena apa? Tubuh wanita itu bisa memproduksi kedua-duanya. Jadi kita bisa memproduksi air susu, kita juga bisa memberikan air susu ke si kakaknya, dan kita juga bisa memberikan nutrisi kepada si dedeknya yang masih dalam kandungan. Itu selama ibunya sehat-sehat aja. Yang penting kita sebagai ibu memperhatikan asupan nutrisi pada kita, baik secara vitamin, pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu harus masuk. Karena seorang ibu tuh harus nutrisinya harus kuat. Karena apa? Sekali lagi, misalnya dalam kondisi seperti itu, ibu-ibu yang masih status menyusui tiba-tiba hamil, otomatis kita butuh 3 nutrisi pada si kakak yang masih menyusui, nutrisi kepada adik yang masih dalam kandungan, dan nutrisi si ibu. Yang ketiga adalah ketika kita
kita nggak apa-apa selama kita tidak beresiko kehamilan. Misalnya selama kehamilan kita tiba-tiba maaf payudara terasa nyeri, itu bisa diberhentikan, misalnya nggak harus dilanjutkan. Atau biasanya itu kita memasuki bulan keempat dan kelima atau trimester kedua kehamilan, biasanya air susu itu udah mulai berkurang. Jadi sebaiknya dihindari juga meneruskan memberikan ASI kepada si kakak. Oke? Karena apa? Di samping rasanya sudah tidak seenak dulu, itu juga mengurangi produksi ASI. Oke, jadi poin-poin yang sudah saya jelaskan saya akan coba ulang kembali. Kelebihan ASI diantaranya adalah kaya akan semua zat tubuh yang diperlukan oleh bayi, kolostrum, DHA, omega. Yang kedua, memberikan kekebalan tubuh kepada bayi atau immunity. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan otak. Yang keempat, mengurangi resiko alergi jika kita memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Yang keempat, mengurangi infeksi usus. Yang keenam, lebih higienis daripada susu formula. Yang ketujuh, sehat, otomatis anak lebih sehat dan kedekatan antara ibu dan bayi lebih terbentuk gitu. Dan yang poin berikutnya adalah pantangan bagi ibu-ibu atau ibu-ibu yang sedang menyusui, yaitu hindari makanan berkafein, asap rokok, alkohol, dan obat-obatan, baik itu obat-obatan herbal ataupun obatan-obatan yang kita terdapat di warung-warung atau toko-toko. Sebaiknya kalau kita masih menyusui, ketika kita sakit akan mengkonsumsi obat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Oke. Untuk kontraindikasi menyusui, jangan sampai menyusui adalah ketika si ibu dengan HIV positif atau menderita HPE atau HPV. Semuanya positif, karena apa? Resiko menularkan ke bayinya. Berikutnya adalah ketika kita dalam kondisi menyusui tiba-tiba hamil, itu sebenarnya selama kehamilannya tidak beresiko, itu tidak apa-apa. Tapi kalau beresiko ya jangan di stop dulu. Beresiko itu misalnya tiba-tiba ibunya sakit atau stres, itu juga masuk kehamilan berisiko. Karena pada kehamilan 4 sampai 5 ketika hamil 4 bulan 5 bulan semester kedua trimester kedua itu biasanya rasa ASI dan produksi ASInya sudah berubah dan berkurang. Oke. Jangan lupa, itu episode kali ini saya menjelaskan tentang ASI. Semoga bermanfaat. Semoga, aku tunggu feedbacknya dari kalian, gimana, mungkin ngomongnya terlalu cepat atau tidak berurutan. Kadang-kadang tuh ya begitu, seperti itu, otomatis aja. Aku tuh kalau bikin YouTube, aku mau bikin YouTube gitu, tiba-tiba aku review apa yang aku tahu, terus aku tiba-tiba bikin video, make up, segala macam. Ya sudah, jangan lupa like, subscribe, and share jika kalian pikir ini bermanfaat. Oke, thank you for watching guys. Assalamualaikum. Info Tinfatin, segala info dari Titin. Thank you. Bye bye.